Oke. Oke. Tuh 2, 3. Oke. Oke, silakan dijawab tadi tentang face shield. Ibu Muti atau Pak Kamil dulu? Jadi Aku dulu. Tadi aku nanya Iya. kadang-kadang aku lihat ada foto dokter pakai face shield juga gitu. Berarti itu benar dong? iya benar, kalau APD dong? dari sisi ini ya perlindungan ya, alat perlindungan diri ya, face shield itu adalah salah satu yang harus dipakai jika berhadapan langsung dengan orang Dengan lain pasien COVID ya. ya, orang lain yang dicurigai atau emang positif COVID. Sebagai salah satu alat APD ya, face shield itu benar. Terus tapi aku lihat fenomenanya yang rada nggak benar itu, yaitu kayak artis-artis memakai itu sebagai pembenaran untuk meniadakan hal-hal lain yang tujuannya sebagai pengendalian wabah atau. Harusnya tetap physical distancing ya. Ya tetap itu yang paling penting. Ya itu aja sih. Kalau aku mandangnya gitu aja. Sebenarnya benar-benar aja kok face shield, asal apapun yang dipakai untuk menutup permukaan tubuh itu jadi benar. Kepala. Nah, apapun deh. Jadi benar. Nggak dosa juga sih sebenarnya pakai itu. Aku juga kemarin sempat ngeliat sampai jadi fashion gitu loh. Jadi kayak ada yang warna-warni, ada yang bentuk kayak ini. Ya new normal gitu sih, tapi oke. Tapi ya tetap kritiknya adalah tetap kaidah menahan wabah ini harus tetap dilakukan. Maksudnya dengan pakai face shield bukan berarti kamu boleh hal-hal pergi-pergi terus atau gimana, atau tetap kerja harus ya gimana ya, harus mempertimbangkan hal lain juga. Udah itu aja sih kalau aku. Pakai face shield tetap pakai masker nggak? Baiknya iya sih. Baiknya iya ya kan, itu bawahnya bolong gitu ya. Ya. Jadi efektif face shield atau masker? Masker sih. Masker. Karena masker, ya? Jalur masuk virus itu kan dari rongga badan. Sedangkan hidung kita kan masih terekspos, mulut kita masih terekspos gitu. Dengan ada masker kan sebenarnya membuat kita tidak menyentuh, dan juga mungkin dari sistem udaranya nggak akan, kalau ada virus misalnya atau droplets gitu, nggak akan semudah itu masuk tubuh kita. Tapi pakai masker pun juga ada cara-caranya ya. Iya. Nah, aku butuh statement ini nih. Tetap lebih aman masker ya. Tetap lebih aman masker sih kalau menurut tahu. Kalau menurut Mas Kamil gimana? Iya, referensi yang sudah diteliti itu masker kan efektivitasnya. Kalau face shield itu kayaknya belum ada studi yang benar-benar ngasih ini deh, bahwa kalau masker itu kan misalnya berapa persen berkurangnya risiko penularan itu udah banyak studinya gitu. Untuk yang virus-virus atau kuman-kuman yang bisa transmisi lewat udara atau droplet, itu berapa persen pakai masker itu amannya. Kalau face shield itu kok kayaknya belum diteliti lebih dalam lah istilahnya. Efektivitasnya tuh masih belum sebagus masker. Nanti kalau ada yang teliti, kita review lagi deh. Iya. Coba kita lihat hasilnya gimana. Yes. Oke. Tapi untuk general ini precaution ya, safer pakai ini face shield itu efektif karena ini kan dari depan udah keputus kan. Itu aja sih. Iya. Oke. Next question. Seminggu lalu sempat ada informasi hoax yang cukup di repost atau di retweet atau di reshare oleh orang-orang penting, yaitu semakin banyak minum atau minum air hangat rutin itu akan meluruhkan virus-virus di tenggorokan. Jadi virusnya kita ketelan terus mati karena kena asam yang di perut gitu ya Mas? Iya. Apakah virus itu bisa diguyur pakai air semudah itu? Oke. Muti aja. Atau Muti silakan. Ini Pak dokternya gimana sih nih? Itu ada. Pak dokter aku ingat banget itu awal-awal wabah itu ada dokter selebgram yang ngomong itu. Yang rambutnya warna-warni. Dikritisi banget, bukan Pak Tirta, siapa ya? Gia. Ya, kita nyebut nama terus di sini. Oke. Gia boleh. Nggak nyebut nama, inisial sama aja ya, oke. Iya, Dokter Gia kalau nggak salah. Beliau emang kadang-kadang suka blunder sih. Dia emang selebgram.
selebgram whatever lah. Terus dia ngomong itu kan, tapi banyak yang kritisi, banyak yang benerin, dan dia langsung minta maaf juga gitu. Terus oke, tapi sempat ada jeda waktu itu jadi lebih viral kan, bahwa minum itu bisa berpengaruh ke derajat infeksi dari COVID-19 gitu. Ya menurutku salah sih, karena emang belum ada buktinya apakah itu benar gitu. Itu cuma salah karena belum ada bukti. Ya iya, kalau sebenarnya bisa aja loh dicari tahu. Jadi bisa ini aja dicari tahu. epidemiologi ya Mas ya hitungannya ya. Bisa cari tahunya tuh misalnya gini, kita cari 1.000 orang. Kayak tadi aku udah omongin lagi ya. Ini ada step-step penelitiannya lagi. Jadi kita cari satu kelompok dan satu kelompok. Yang satu minum air hangat selama reguler 15 menit dalam periode waktu. Yang satu lagi minum hangat mungkin sporadically atau tidak gitu. Nah, kita lihat dalam jangka panjang nanti berapa orang yang terkena COVID. Nah, apakah benar karena air hangatnya ini? Apakah mungkin ada variabel-variabel lain? Sebenarnya sih bisa diteliti kok. Gitu. Bisa. Cuma urgensinya apa untuk neliti ini? Itu mungkin background-nya apa? Ngapain memaparin COVID orang untuk meneliti aktivitas minum air? Buang energi ya berarti. Secara etiknya etikal nggak sih? Iya, ini problemanya penelitian seperti ini kayak gini. Gitu. Jadi kalau so far karena nggak ada bukti bahwa ini benar, jadi ya ini belum bisa dikatain benar. Dan tapi walaupun minum air putih banyak kan? tetap sehat lagi jadi pembenaran kan hal ini. Jadi kalau belum benar bisa aja kan benar. Jadi kita harus tetap melakukan apapun yang kita lakukan biar efektif. Kan nggak salahnya juga. Nggak salah, cuma iya tapi geblek sih. Tapi kan minum air putih kan sehat Dok. Minum air putih kan sehat. Iya, itu pokoknya kalau cari pembenaran sih selalu ada. Cuma bijak nggak sih nyebarin ini? Tidak semuanya itu hitam putih. Oke. Bisa bijak saya nyuruh orang tua kita minum tiap pagi demi apa namanya? Bilangnya ini biar COVID-nya mati gitu. Emang dan jangan melupakan kaidah-kaidah lain gitu. Misalnya ya tadi kan dengan minum ini berarti kamu harus bisa keluar dan tidak tertular. Enggak banget. Enggak ada ininya. Muti gimana, nambahin dong? Sama. Jawab ini tuh rada capek. Apa lagi? Yang selanjutnya adalah ini. Plasma ya? Blood plasma ya? Plasma, oke. Iya, gimana tuh? Oke, jadi aku pengen nyebut termnya. Apa sih itu namanya ya? Apa ya Mas Kamil nama termnya itu? Apa? Konvalens. Sampai aku Google dulu. Oke. Jadi pikirannya itu adalah kalau misalnya antibody itu kan sesuatu yang di-develop. Kalau misalnya orang yang sudah pernah terpapar sama COVID-19, teorinya mereka udah memiliki antibody untuk melawan COVID dong gitu. Nah, antibody ini kan adanya di darah kita. Jadi darah pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 itu dengan anggapan ada antibody melawan COVID-19, darah mereka diambil dan difilter. Jadi darah kita itu kan ada beberapa bagian. Ada darah merah, darah putih, sama plasma. Plasma itu bagian yang warnanya kekuningan cair. Dan itu isinya banyak protein dan juga antibodinya. Jadi antibody difilter, diambil darahnya, dimasukin ke kantong. Ini isinya macam-macam ya, nggak cuma antibody COVID-19 aja. Kalau misalnya orangnya dulu pernah cacar, ya ada antibody cacarnya juga. Kalau misalnya ada proteinnya, ada proteinnya juga. Nah, kalau misalnya orang itu misalnya dia punya penyakit virus yang menular, yang dari misalnya dia HIV/AIDS atau misalnya dia punya penyakit hepatitis B, itu juga ada di dalam plasmanya gitu. Jadi plasmanya ini diambil, harusnya ya sebelum dikasih ke orang lain itu dicek dulu apakah orang ini ada punya penyakit, ada penyakit menularnya, ada abnormality kah dari isi plasmanya itu gitu. Baru nanti plasma yang kantongan itu infus kembali, dimasukin kembali ke pasien yang lagi sakit COVID gitu.
Nah, plasma ini sebenarnya aku juga pernah ngomongin di Instagram Story, Mas Kamil juga. Ini sebenarnya teknologi zaman dulu banget. Jadi udah dari 100 tahun yang lalu kali ya, udah dari zaman Spanish flu, udah dari zaman Perang Dunia Pertama. Iya. Gitu. Nah, jadi karena memang plasma itu isinya macam-macam, termasuk ada antibody. Kalau misalnya orang terkena infeksi, itu bisa jadi salah satu treatmentnya. Dan ini juga dilakukan nggak cuma di COVID-19. Dulu pas MERS, pas SARS, pas Ebola ini salah satu Ebola ya yang paling. Nah, ini salah satu treatment yang udah berkali-kali dilakukan gitu. Nah, masalah efektif atau enggaknya itu kan sebenarnya kita belum tahu ya. Nah, ini sekarang pun belum tahu ya. Ya, belum jelas sih, Mas. Ada cuma satu paper yang pernah aku bahas itu kan, yang 5 orang. Yang dari Cina ya? Yang 5 orang, 3-nya sembuh. 5 orang semuanya emang COVID yang severe, terus 3 orang itu bisa pulang dan kelima-limanya dikasih plasma semua. Jadi nggak ada kontrol. Ini sama kalau nggak ada perbandingan sama yang nggak dapat plasma. Ini kritiknya adalah sama kayak kasih air doa gitu. Bener gak sih? Jadi kasih air doa, 3 orang sembuh, bilang aja air doanya efisien gitu. Mudah kan? Sama aja kan? Soalnya nggak ada kontrol. Selain ada kontrolnya juga dilakuinnya dengan orang yang sedikit ya, Mas ya. Jadi kayak kalau misalnya di jumlah orang yang lebih besar lagi, nanti hasilnya akan sama atau enggak gitu. Dan memang ini hitungannya sebenarnya emergency treatment ya, Mas ya. Sambil menunggu gitu. Sambil menunggu vaksin, sambil menunggu treatmentnya ada. Karena ini bukan berarti kalau misalnya kita dapat infus plasma, itu artinya kita juga antibody melawan COVID-19 itu terbentuk. Jadi ini namanya berarti itu kalau infus plasma itu dari darahnya orang lain kan? Dari darah orang lain. Dan efeknya ini temporary. Ini efeknya temporary ya. Jadi kalau misalnya di infus itu bukan berarti wah kita juga punya super power untuk melawan COVID-19. Tapi COVID-19-nya itu ya mungkin kalau berkhasiat logikanya dilawan dari antibody-nya orang lain itu gitu. Dan ini tidak mereplace vaksin. Jadi bukan berarti orang yang sudah dapat infus plasma ini nanti nggak butuh vaksin gitu. Oke. Terus ini di Indonesia pun udah dibikin tata laksana plasma konvalesen bagi pasien COVID. Ini kalau nggak salah dari banyak kok. Nih ada PDF-nya, udah dibikin PDF tuh. Tapi aku nggak lihat kayak Kemkes atau apa sih. Kayak berapa dokter-dokter sih. Tapi ini ngomongin teknik. Baiknya sih sebenarnya dibuat studi aja ya. Jadi ini kayak diamati juga hasilnya kayak gimana. Studi sebenarnya. Jadi dan dia tata laksananya lebih ke teknis. Soal gimana cara ini milih pasiennya, gimana cara ngambil plasma. Ini spesialis SPAN. Ya sebagai koordinator, jadi ada tim khususnya. Mungkin bentukan dari ini ya, aku nggak tahu juga. Tapi udah beredar kayak gini. Yang sebenarnya nggak salah bener, karena ini kondisinya kan emergency ya. Emergency. Jadi nggak harus nunggu trial banyak dulu. Dan clinical trials di dunia pun udah banyak banget ngeluarin ini kan. Potensi-potensi obat atau metode yang bisa dipakai, bisa di seiring dengan wabah ini bisa dicek kebenarannya gitu. Ya kan kayak termasuk yang tadi ditanyain apa remdesivir whatever itu. Ya. Dan chloroquine juga udah masuk dalam itu, tapi update-nya itu chloroquine nggak aman karena efek sampingnya tinggi kayak gitu-gitu. Sebenarnya ini sangat ongoing. Itu yang plasma juga ongoing sebenarnya. Jadi nggak salah-salah banget, tapi yang aku kritisi adalah media yang seolah-olah ngangkat ini jadi ditangkap sebagai solusi di masyarakat. Yang tadi dia bilang bahwa berarti dengan plasma adalah plasma adalah satu jalan keluarnya gitu. Padahal ini adalah satu dari 30-an metode yang lagi diuji di dunia, direkomendasi. Lagi diuji semuanya lagi diuji, nggak ada yang final sama sekali. Dan menurutku jadi kalau dibandingin sama yang lain, plasma ini nggak terlalu potensial ya. Ini aku sendiri ya. Karena banyak hal tadi kan. Dan ini bukan
immunity yang dari orang lain. Jadi kita pun tetap nggak bisa. Dan sementara itu loh. Jadi banyak hal-hal yang perlu dikaji ulang jadi, untuk jadi metode kembali lagi ke immunity itu ya Mas. Jadi sistem imun yang terbaik itu adalah yang dibuat sama badan kita sendiri ujung-ujungnya. Kalau kita pakai punya orang, intinya ya selama selama antibodinya orang itu masih ada di badan kita bersirkulasi, dan ini menurut penelitian katanya antibodi orang lain dalam plasma covalence itu bertahan di badan 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, setelah 2 minggu atau 3 minggu itu ya orangnya mungkin tidak akan mendapatkan benefit lagi dari transfusi itu sendiri gitu. Jadi memang cuman emergency treatment aja emergency, sih. Benar. Tingkatnya emergency sih. Dan di Indonesia ini aku ambil ini ya, poin yang bisa dikritisi itu nggak ada regulasi kita mau pakai clinical trial yang mana gitu. Kan ada 30-an pilihan. Harusnya ini nggak bisa diserahkan dong ke rumah sakit. Terserah rumah sakitnya mau pakai yang mana gitu. Soalnya itu semua obatnya mahal. Satu. Jadinya sekarang privilege lagi dong. Orang yang mau bayar bisa dapat. Orang yang nggak mampu bayar ya nggak dapat. Jadinya yang menang yang punya duit gitu. Kritikku di situ. Jadi dengan tanpa regulasi ini jadinya rancu banget. Plasma juga nggak gratis kan. Bahkan tapi wabah ini kan yang ada peran pemerintah di sini wabah, bukan personalized disease kan. Jadi pemerintah harusnya bikin regulasi ke Kemenkes, lewat Kemenkes atau lewat apa, bahwa perawatan di Indonesia harus pakai metode ABCDE misalnya. Dengan pakai ABCDE. Itu buku petunjuknya nggak ada bayarin. Ya? Nggak ada. So far nggak ada. Jadi misalnya pakai IL-6 inhibitor atau pakai chloroquine dengan apa gitu. Sama sekali nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau yang aku lihat di media nggak ada sih. Kalau diperhatiin berita-berita di negara lain ya itu dibilangnya pasti kayak bukan Amerika sekarang semua menggunakan plasma, tapi bahasanya adalah trial untuk plasma phase 1 dimulai di Inggris. Trial phase berapa untuk misalnya plasma dimulai di Amerika atau di negara-negara lain. Kaedah itu tuh nggak ada di Indonesia. Jadi kayak kita tuh kayak ngelihat ini loh, gupuh sendiri gitu loh. Mau pakai yang mana 30 trial? Gupuh tuh. Iya, mau 30 trial itu mau dipakai di mana gitu. Bahasa Inggrisnya apa ya? Gupuh itu kayak Gupuh tuh Jawa banget kayaknya. Iya, bingung sendiri. Gupuh. Ya. Bingung dewe lah. Plasma ada pilihan-pilihan ini kan. Jadi plasma itu sejajar dengan 30-an obat lain gitu. Tapi mau milih yang mana coba? Kalau nggak ada regulasi, nggak ada kontrol. Jadi terserah dokter ya kan. Dokternya kan pasti mempertimbangkan yang bagus dan kadang-kadang mempertimbangkan ini kan, situasi rumah sakit. Dan jeleknya lagi kadang-kadang apa yang ada availability-nya. Iya, mempertimbangkan sponsor kadang-kadang. Iya, aku nggak bukan nyalain dokter atau apa ya, tapi rumah sakitnya itu kerjasama dengan farmasi yang apa gitu. Jadi farmasinya apa, adanya apa, jadi bisa nguntungin industri lagi. Di sini ada celah-celah yang bisa dipakai industri kalau nggak ada regulasi gitu. Nah, kalau ada regulasi, mungkin bisa, misalnya ada regulasi ya, misalnya ABCDE gitu, Indonesia pakai ABCDE, itu publikasinya lebih enak, satu studinya ya. Jadi karena dengan patokan regulasi ini Indonesia pakainya ini. Jadi kita punya background studi bahwa karena ada aturan kita makanya bisa pakai ini gitu. Nah, terus habis itu biaya bisa ditanggung sama pemerintah karena regimennya udah jelas gitu pilihannya. Ya kan? Terus jadinya hak pasiennya itu bisa sama. Orang kaya, orang miskin, orang nggak mampu, orang nggak punya asuransi itu semua bisa dapat terapi yang sama. Karena ini konsepnya wabah kan, bukan personalized disease. Jadi apa pentingnya regulasi, dan kalau nggak ada regulasi ya terus-terusan aja siklus isu-isu obat ini penting, obat ini, kebingungan masyarakatnya nggak ada ujungnya. Iya. Harusnya setiap ada berita seperti itu, masyarakat dan dokter dan rumah sakit langsung mengacu ke pedoman regulasi itu ya. Iya. Oh itu oke, tapi kita sedang melaksanakan hal ini loh. Iya, kayak gitu loh. Gitu ya. Itu sumbernya dari temanku yang kerja di rumah sakit rujukan COVID.
dia anestesiologi, dia langsung nanganin di ICU. Dia sangat frustasi dengan ini, gitu. Dengan ketiadaan regulasi. Okay. Berarti di level lapangan itu dokter dan nakes tuh membuat keputusan sendiri ya? Di SOP-nya sendiri, di rumah sakitnya ini. Iya, iya. Jadinya dia nggak tahu kan itu efektif apa enggak. Iya. Soalnya cuma berapa pasien kan yang dipakai. Itu beban moralnya besar tinggi sekali banget, ya. tinggi banget. Dan kadang-kadang milih pasien ini karena mahal kan. Kamu mampu nggak? Kalau mampu, aku pakein ini gitu. Jadi dia kan kayak ethical problemnya di dia sebenarnya, Iya, sebenarnya dia itu apa? Ngawurnya pemerintah ke dokter sama nakes tuh di dalam hal ini sih menurut aku. Jadi mereka disuruh berperang di depan, iya. Tapi mereka juga ngebuat decision sendirinya itu loh. Iya. Yang nggak dikasih senjata, nggak dikasih nggak senjata, tapi dia harus ngebuat decision. Iya, itu dia. Decisionnya itu ngibarin orang itu mati atau enggak gitu loh. Iya. Itu kan nggak asik kan? Itu emang, kalau ada orang yang nuntut pun kan itu kan dasar hukumnya nggak kuat juga loh. Itu kan nggak bisa dihindari di semua negara, tapi dengan ada ini itu sangat bisa dikontrol, sangat bisa diminimalisir soal ini konflik di garda depan, karena maksudnya sangat bisa diminimalisir gitu. Kok jadi kan udah pusing mikirin pasien, udah risiko terpapar tinggi, masih harus mikirin obat pasiennya juga beda-beda tergantung kekayaannya. Kan aneh banget kan? Iya. Next question ya. Beberapa hari lalu ada berita ini kan, yang mulai diinjeksi di manusia ya, di virus vaksinnya ya. Nah, ini ada pertanyaan nyambung itu, apakah antivirus yang direferensikan WHO remdesivir ini mujarab? Kalau mujarab atau enggaknya ya mari kita tunggu hasil clinical trial-nya. Belum. Jadi remdesivir ini kemarin sempat heboh karena remdesivir. Jadi perusahaan yang bikin namanya Gilead, itu salah satu perusahaan farma yang gede juga, top 10 or top 20 di dunia. Jadi dalam perlombaan ini kan sekarang banyak banget nih perusahaan biotech kecil, perusahaan farma gede, semuanya berlomba untuk menemukan obatnya, dan obat ini targetnya beda-beda gitu. Makanya mereka semua sekarang berlomba. Nah, remdesivir ini salah satu obat yang lumayan ada di depan. Jadi mereka itu kemarin sudah masuk ke phase 3 clinical trial di saat saingan-saingan lainnya itu masih di phase 1 sama phase 2 gitu. Nah, kalau misalnya untuk rekomendasi WHO, aku sebenarnya belum baca sih mereka direkomendasiin. Cuman yang aku tahu itu cuman kemarin mereka sempat jadi jagoan karena udah di depan, tapi kemarin itu sempat leak hasil preliminary phase 3 trial-nya. Dan hasil dari phase 3 trial-nya itu bahwa sebenarnya obatnya tidak memberikan efek yang sepositif yang diharapkan gitu. Gitu, karena di phase 3 trial itu udah di ujungnya ya, udah di ujung. Jadi mereka ngetes placebo dan obat. Jadi punya kontrol. Jadi double blind. Jadi gini, misalnya Mas Firza sama Mas Kamil kena COVID-19. Nah, kalian dikasih obat, tapi kalian nggak tahu kalian dapatnya ini placebo atau remdesivirnya ini. Dokternya pun nggak tahu. Dokternya pun nggak tahu. Ini dokternya nggak taau. Dokternya nggak tahu. Jadi yang tahu itu bukan ini metode ya, Mas Firza. Metode yang sangat metode penelitian, dan ini jadi wajar metode, wajar. Ini sebenarnya metode yang paling tinggi kualitasnya. Jadi kita mentiadakan semua tidak transparanan gitu. Jadi kita pengen ngelihat pure efek dari obatnya itu sendiri gitu. Dan dari trial itu hasilnya sih tidak terlalu bagus gitu. Makanya remdesivir abis itu aku nggak tahu sih apa mungkin mereka harus reevaluasi lagi atau dosisnya, ngerubah modelnya ya, ngerubah modelnya harus ditambah sama obat lain gitu. Supaya efeknya lebih baik gitu. Tapi ini jadi rada ada setback gitu. Jadi mereka tidak bisa langsung obatnya semua dipakai ke semua orang karena mereka sekarang harus mikirin lagi nih efektivitasnya harus gimana ya biar lebih optimal. Iya, belum ini sih, belum approve FDA-nya, belum approve BPOM-nya, Mas.
Oke. Next question. Ini yang tentang paru-paru tadi. Jadi kalau udah sembuh itu, udah positif, udah sembuh dari infeksi COVID, lukanya paru-parunya itu apakah udah nggak berfungsi normal lagi? Kalau nah, udah masuk ke fase akhir ya? Iya. Aku nggak tahu. Terus? Aku nggak tahu juga loh. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak tahu. Dia nggak tahu. Intinya di Cina itu ada beberapa studi bahwa orang yang sembuh itu kalau dicek CT scan detailnya itu paru ada kayak kulit luka itu loh, tau nggak? Jadi di paru beneran ada luka ya? Ada sklerotik tisunya istilahnya. Jadi penyembuhan dari pneumonia itu tuh bikin forever gitu loh. Beda sama pneumonia yang lain. Nah itu kan masih perlu studi yang lebih lanjut juga. Jadi menurutku sih aku nggak bisa tahu lebih banyak, harus ahli. Iya. Aku sama juga kayak Mas Kamil, aku cuma ngelihat berita-berita sporadik gitu ya, laporan-laporan aja. Cuman kalau untuk konklusinya nggak tahu deh. Oke. Kentut. Sebelum ke kentut ya. Sebelum ke konspirasi kentut dulu. Kentut gimana kentut? Aku lucu itu kemarin beberapa hari lalu kan ditanya pagi-pagi, kaget kan. Kentut. Terus aku cari linknya langsung, ternyata ada berita di Indonesia apa news gitu. Bukan media umum kok. Itu tuh ngangkat berita itu tapi judulnya itu beda sama kontennya. Iya. Judulnya clickbait. Iya, kentut bisa menularkan. Judulnya itu. Wow. Tapi isinya itu tentang ada studi mengenai fesesnya pasien COVID-19. Fesesnya itu ternyata ada virusnya. Itu kan udah dari lama juga udah tahu kan bahwa ada kandungan virus di usus manusia gitu dan bisa keluar melalui feses. Nah, ada pernyataan si penelitinya pas saat di wawancara itu bercanda atau enggak tahu juga. Istilahnya mereka beranggapan enggak di penelitiannya, beranggapan kalau kentut kan kadang-kadang ada ampasnya tuh katanya. Aku nggak paham. Jadi kalau kentut nggak pakai celana itu bisa menyebabkan droplet E-nya itu. Makanya kemana-mana pakai celana kalau jamnya kan? Iya, terus serius dia tuh menyatakan itu dan tidak perlu khawatir soalnya penggunaan celana ini nggak perlu dikampanyekan, orang udah pakai celana. Iya. Tapi kenapa judulnya kentut bisa menularkan? Aku nggak tahu juga. Iya. Jadi menurutku kalau penularan kentut ini bisa atau nggak penting jadinya. Tapi yang dideteksi di kentutnya itu RNA virusnya atau kangkangnya atau virusnya itu sendiri? RNA virusnya. Jadi belum tentu juga virusnya. Kayaknya virusnya kalau sih. Kalau RNA-nya kan berarti cuma dalamnya aja kan, belum tentu satu buah virusnya itu ada. Jadi ada beberapa tempat kok di Belanda itu septic tank yang diperiksa ada kandungan. Iya. Kalau di septic tank, setahu aku mereka coba cek RNA virusnya gitu. Jadi ada sisa-sisa virusnya, tapi bukan berarti juga misalnya dia aktif kan? Virus satuan aktif bisa menginfeksi gitu. Cuman ada serpihan-serpihan dari badan virusnya itu ditemuin. Gitu. Jadi kalau kentut bisa nularin apa enggak? Nggak penting sih. Yang penting pakai celana. Yang penting pakai celana. Dan jangan di depan anusnya orang ya. Oke. 10 menit lagi. It's okay? Kita habisin konspirasi. Ya, lumayan 10 menit. Oke. Sekarang masuk ke konspirasi kalau nggak selesai nyambung satu sesi lagi ya. Nah, konspirasi ini saya perhatikan ada menjadi tiga besaran lah ya. Yang nomor satu yang paling besar kalau dirunutin sejarah konspirasinya. Jadi ada sejarah konspirasi historikalnya adalah jadi tahun 1922 itu ada namanya Father of Virology, bapak dari virologi. Dia kerjanya di Institut Clinton Edis Rockefeller
kayak nama lagu nih, memainkan peran kunci dalam mencuci otak massa untuk percaya bahwa virus adalah penyebab jadi penyakit supaya mereka bisa memasarkan obat dan vaksin sebagai obatnya. Ini teori konspirasi nomor 1. Jadi sejak 1922 itu ada virologis yang namanya Thomas Milton Rivers yang dia bilang bahwa sebenarnya itu virus tuh nggak ada gitu loh. Jadi dibuat-buat ada virus, nggak ada obat dan industri obat itu. Oke. Terus yang nomor 2 adalah nomor 2 adalah virus ini adalah senjata perang biologis China versus US. Terus yang nomor 3 adalah yang Bill Gates yang nanti melalui virus ini akan ditanamkan microchip. Ini ada kaitannya juga nanti ada launching 5G. Jadi ini isunya lebih ke isu Big Brother ya, pengawasan manusia. Nah, yang Bill Gates nomor 3 ini juga ada kaitannya bahwa orang berpikir dia 4 tahun 5 tahun lalu kok bisa udah dapat sedetail ini ya. Itu nomor 1. Terus nomor 2 lagi di Bill Gates adalah nggak mungkin dia udah ngomong seperti itu, tapi nggak membuat virus gitu loh. Yang terakhir, Bill Gates malah masyarakat US yang sangat percaya konspirasi udah ngebuat petisi itu sudah menembus limit untuk dibahas di DPR-nya sana ya. Iya, Senat. Jadi nanti harusnya ada fase di mana Bill Gates di sidang kayak si Mark itu. Mark Zuckerberg ya. Iya, atau kayak di Iron Man kayak pas Tony Stark dipanggil sama Senat itu di sidang. Ini dia udah nembus batas votingnya. Nah, balik yang ini ada 3 konspirasi ya. Nomor 1 yang virus itu nggak ada. Wow. Terus nomor 2 perang senjata biologis US China. Yang nomor 3 microchip Bill Gates sama kaitannya sama 5G teknologi komunikasi. Siapa dulu nih nomor 1? Virologi kayaknya si Muti banget ya. Sebagai orang yang kesehariannya berteman dengan virus sama bakteri, virus bakteri itu ada nggak sih? Iya, aku jadi mikir kayak kalau denger kayak gini tuh, ya terus apa yang aku pelajarin selama ini tuh aku belajar apa kalau nggak ada, masa hanya ini semua tuh hanya halu semata gitu ya. Jadi, oke. Sebenarnya sih emang aku ngerasanya susah sih untuk orang percayain sesuatu yang dia nggak bisa lihat kan gitu. Itu sama halnya seperti virus sama bakteri yang kita nggak bisa lihat. Dan even kalau aku di lab pun dengan mata kepala sendiri aku lihat juga aku nggak pernah lihat. Mas Kamil juga pasti nggak akan pernah lihat karena emang kita nggak punya kemungkinan. Iya, tapi aku ngelakuin dan aku mengetahuinya dari tahu ya DNA-nya mereka kayak gimana, hasil sequencing, hasil protein yang kayak gimana gitu. Iya. Ujung-ujungnya akan mikroskop bukan ya? Kalau mikroskop pun even nggak kelihatan, Mas. Mereka tuh jauh lebih kecil dari konspirasi alat lab kali itu, bukan ya? Bisa. Ya? Aduh. Tapi emang untuk mengerti ini, untuk beneran tahu virus dan biologi, memang harus mulai belajar dan baca tentang molecular science sih sebenarnya. Aku ngerasanya aku nggak akan bisa ngeyakinin orang bahwa ini beneran ada kalau nggak mulai membuka pikiran juga tentang sejarah virus itu kayak gimana. Maksudnya mungkin sih memang ada father of virologi inilah yang dibilang dia apa. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari sainsnya, semua alamiah itu kembali lagi ada kok virus gitu. Kalau ini sih menurut aku sangat amat tidak benar sih. Kan kadang-kadang kalau konspirasi teori ada tanda tanyanya juga kan. Iya. Udah pasti nggak benar. Pasti enggak ya. Oke, yang nomor 2, apakah ini biologis? Apakah ini dibuat di lab? Pak Kamil? Kalau ada beberapa laporan yang spesifiknya aku rada lupa ya. Tapi intinya bisa diterka juga sebenarnya ini bisa dibikin lab atau enggak gitu. COVID ini buktinya itu terlalu high end untuk dibikin di lab. Terlalu canggih. Terlalu canggih.
untuk di lab yang sekarang ya, di lab yang high end ya. Di dunia sekarang itu terlalu canggih patternnya. Karena semua virusnya terlalu canggih dan hebat gitu. Untuk kalau itu dibikinan orang. Nah, karena teknologi manusia belum sampai. Tapi virus bisa dibuat ya? Oh, bisa virus banget. Bisa dibuat ya? Bisa banget. Bisa. Bisa, aku aja bisa. Berarti bisa dong. Tinggal pakai konstruksi gitu. Ya, soalnya aku memanipulasi gen segala macam itu kan pakai virus, pakai infection, transfection infection gitu. Itu tinggal konstruksi virusnya itu, DNA-nya aku insersi ke DNA-nya sel itu, jadilah virus gitu. Kita tinggal manipulasi DNA, tapi dengan penelitian kecanggihan manipulasinya itu yang berbeda ya, Mas? Ya, manipulasi DNA ini level canggihnya itu udah ke misalnya level 10. Tapi SARS-CoV ini dengan kapsulnya, dengan ininya itu udah kayak 10 kali lipat dari level kecanggihan canggihnya manusia. Level 1000 gitu. Level 1000 gitu. Manusia tuh baru di level 10 untuk memanipulasi virus. Jadi kesimpulannya banyak studi itu bahwa SARS-CoV ini adalah bukan bikinan manusia. Mungkin bikinan alien atau bikinan apa mungkin aja, tapi kita kan nggak bisa konfirmasi. Bukan manusia ya. Bukan manusia. Tapi kalau gini gimana, Mas? Misalnya ada virus nih, ada virus SARS. Dia udah level 10 di genetiknya diubah gitu. Terus dia karena kesengajaan atau ketidaksengajaan, misalnya dia keluar dari lab, terus kan dia akan mutasi secara natural kan. Nah, itu yang menyebabkan jadi SARS-CoV-2 gitu. Kalau itu gimana? Yuk, mungkin aja ya. Tapi intinya kan nggak sengaja aja sih kan? Kalau kayak gitu. Nggak sengaja kan? Tapi bisa-bisa aja semua pikiran kita tuh bisa-bisa aja terjadi sih. Apalagi yang kebanyakan nonton sci-fi film kan. Itu kan pasti teorinya teori konspirasi gitu. Tapi wajar sih. Ya, dengan ada artikel kan, kenapa kita percaya hoax gitu kan. Kenapa orang pintar percaya hoax. Ada beberapa hari lalu ada artikelnya kan yang kita share itu. Itu kan sangat make sense kan. Kenapa orang mikir ini konspirasi gitu. Yang perlu dibahas sih itu. Isu kenapa. Tapi kadang juga kalau misalnya memang ini konspirasi, terus akan mengubah apa sih gitu. Kadang-kadang juga mikirnya. Jadi kita harus yang didiskusikan itu bukan siapa yang berkonspirasi siapa, tapi kenapa kita mikir ini konspirasi gitu. Itu sih yang harus dipromot sih, menurutku begitu. Ini 1,5 menit lagi, aku tanya ke Muti lagi. Jadi, Muti udah pernah jelasin di IG sih. Aku tanya lagi. Jadi, kenapa manusia atau saintis ngebuat virus, lalu emangnya ada virus yang jahat, virus yang baik? Itu gimana? Oke, habis ini ditambah aja ya. Kali ya, Mas ya? Ditambah. Oke, habis ini ditambah ya. Udah di end meeting terus kita tambah. Oh ya, tambah ya. Oke. Ngomongin itu aja. Oke.